Nah, terima kasih Kak Bos atas materinya yang tadi disampaikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke talk selanjutnya, yaitu tentang salah jurusan. Apa sih yang harus disiapkan? Nah, kali ini, materi kali ini akan disampaikan oleh seorang reporter dari Tempo. Ya, langsung aja kita perkenalkan kepada saudara Hilda, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dulu ya, nama gue Hilda. Gue geografi angkatan 2011. Sekarang alhamdulillah gitu ya, lagi dikasih kesempatan belajar jadi reporter di Tempo gitu. Alhamdulillah sih dikasih temanya salah pilih jurusan gitu. Dibanding gue dikasih tema salah pilih cowok ya kan susah gitu maksudnya jelasinnya. Jadi gue mau coba cerita aja sih, share aja sama teman-teman di sini gimana sih pengalaman gue gitu dari geo terus bisa jadi reporter gitu ya, intinya sih kayak gitu. Dari awal, tapi gue termasuk yang punya cita-cita dari awal gak pernah berubah gitu dari kecil ya. Gue emang nonton TV, suka pengen lihat pembawa berita gitu dari kecil, pengen gitu. Sampai dulu aku masih bokap gue langganan kayak koran gitu, itu gue bacain gitu pakai mulut semuanya dari awal sampai akhir gitu, sampai pegel gitu, kayak gitu dari awal. Nah, terus sampai akhirnya SMA, nah ini gitu agak bertentangan karena pas SMA sebenarnya gue pengen IPS karena kan pengennya masuk komunikasi ya nggak sih, tapi sama orang tua ya orang tua masih yang mikirnya janganlah gitu kan bagus IPA gitu loh, IPS gini-gini anaknya nakal-nakal kayak gitu ya udah gue nurut aja di IPA ya walaupun akhirnya ya udah nilainya KKM semua gitu. Maaf ya suka excited sendiri. Tapi terus akhirnya gue orang yang karena gue udah suka ya sama yang namanya pengen jadi reporter gitu ya, gue akhirnya ya udah belajar aja gitu sendiri. Maksudnya dari SMA ya udah banyak baca, banyak nulis gitu koran berita. Kalau gue kayak simpelnya nggak boleh ketinggalan berita gitu. Jadi harus dulu kan belum ada online ya, jadi lihat TV, lihat koran gitu majalah. Sampai akhirnya pilih kuliah, gue bilang sama orang tua nggak bisa dipaksain gitu ya. Walaupun gue jurusan IPA, gue minta izin buat ikutan IPC gitu karena mau pilih satunya komunikasi. Nah habis itu bingung gitu karena nggak boleh, kalau IPC kan tetap harus milih yang namanya jurusan IPA yang satu kan gitu setidaknya. Nah ini mulai gue bingung gitu kan, milih apa ya. Orang tua bilangnya coba dokter gitu, padahal gue takut banget sama yang darah, jadi gue nggak bisa jadi dokter. Terus teknik gitu, orang-orang mungkin bilang kayak temen-temen gue bilang, ih teknik tuh keren gitu, aduh gue nggak suka teknik gitu kan. Terus sampai akhirnya apa ya gitu, gue lihat gitu. Terus oh ya singkatnya gue pengen universitasnya universitas yang bagus gitu kan. Orang tuh cuma ngasih gue pilihan dua, kalau mau UI ITB udah gue tolak karena tadi gue nggak mau teknik gitu kan. Akhirnya UI, gue anak Semarang dari SMA 2 Semarang. Terus ya udah mau nggak mau gue harus UI karena orang tua gue ngancamnya curang kalau nggak masuk ke ITB dari bandara gitu kan. Terus kan ya udah oke, gue harus berjuang gimana caranya. Akhirnya milih UI. Nggak mungkin sih gue lihat list gitu ada yang menarik gue geografi karena dulu tapi ya jujur-jujurnya emang sih banting dari geografi lumayan lah ya, kayak gue bisa nih gitu. Soalnya dia sama gue belum pernah ada satu yang masuk UI gitu, sampai dosen BK gue bilang janganlah gitu, ntar lo malah ujungnya gak kuliah karena gak dapet gitu kan, pun gitu kan. Tapi ya udah gue bilang gue mau coba geo gitu, dan waktu di SMA juga punya model pernah ikut kayak olimpiade geo, ya udah gue pilih geo. Akhirnya coba dia jadi pilihan kedua, satu komunikasi UI juga, gue geo. Dan ternyata ketika pengumuman SNMPTN jebret gue dapet geo gitu. Dan setelah gue lihat geo, oh ya ada satu kebodohan gue yang baru gue sadar. Kan pas gue keterima, gue baru nyadar oh geo tuh ada di fakultas MIPA gitu. Oh dia gitu kan. Padahal gue tuh niatnya gak mau ketemu lagi namanya fisika, kimia gitu kan. Karena kan ada di otak gue waktu gue kuliah, waktu gue SMA geo tuh ada di IPS kan gitu. Jadi gue gak akan ketemu sama kayak gitu. Ternyata gue baru nyadar ternyata di
UI, gue itu masuk MIPA. Oke, ya udah gue mulai galau sendiri itu gimana gitu. Satu tuh gue nyadar, oke gue salah gitu, gue salah jurusan nih gimana gitu ya. Tapi gue tetap ya gue orangnya setia gitu, masih pengen jadi reporter gitu. Jadi gimana caranya gue membuat ini gitu, menyikapi ini, memandang gue masuk geo ini bukan sesuatu yang kemudian mengutuki diri gitu, lo layak gak bisa masuk komunikasi segala macam, enggak gitu. Gue mencoba bilang kalau geo ini rute alternatif gitu. Ibaratnya rute jalan biasanya kalau mau masuk jadi reporter ya komunikasi, jurnalistik gitu ya. Gue nganggepnya masuk geo ini salah satu rute alternatif. Gue tetap bisa kalau jadi reporter gitu. Itu yang gue tanamin pertama kali gitu. Karena gue gak kebayang sama sekali gitu ketika gue datang ke kelas gitu, lihat kuliahnya itu bikin peta gitu kan, gue gak bisa banget gitu. Ya udah gue nikmatin aja, tapi kuncinya cuma dua sih. Ya udah gue jalanin, ya gue survive gitu, gue bertahan di situ. Karena menurut gue ketika lo ada salah jurusan, keluar itu bukan suatu solusi gitu. Dan gue lebih punya prinsip, gue bakal selesaikan apa yang udah gue mulai gitu, apa yang udah gue pilih gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi gue teman-teman gitu ya, ketika udah sadar nih ternyata ngerasain zone gitu kayak gue gitu, salah jurusan gitu. Mungkin bisa jadi salah satu yang dilakuin, gue coba explore gitu hal-hal yang udah difasilitasin atau disediain sama kampus. Satu, yang gue lakuin pertama adalah cari UKM yang tentunya bisa support gue untuk yang masalah reporter tadi ya. Gue gabung di BO Suara Mahasiswa barengan Bincang, itu yang tadi dia cerita, ya kita bareng-bareng daftar jadi di Suma, jadi reporter. Nah di situ gue mencoba banyak belajar, explore sebanyak-banyaknya gitu, mulai dari bikin perencanaan bikin berita tuh gimana, lihat newsroom redaksi tuh kayak gimana sih gitu pas rapat, sampai cari narasumber, wawancara gitu. Akhirnya nulis berita gitu. Gue masuk Suma, terus kemudian apalagi ya, menurut gue masih kurang gitu kan yang bisa, ya bisa dibilang gue tuh kalau kuliah habis itu udah hilang gitu. Gue ke Suma atau apa kemana, terus gue juga akhirnya cari lagi kira-kira yang bisa support gue jadi reporter. Gue juga pengen gabung organisasi kan, gue gabung organisasi waktu itu BEM UI 2012, BEM-nya Kak Faldo. Gue masuk Humas. Menurut gue Humas sama reporter agak mirip gitu di sini karena belajar hal yang sama, jadi relasi, dan gue bisa tulis juga ketika gue jadi Humas gitu. Dan gue masuk jadi Humas. Gue membuat apa ya, kayak perencanaannya emang seperti itu sih gitu. Ketika udah sadar gue maunya apa, sukanya apa, dan gue salah gitu. Oke, gue karya alternatif dengan cara seperti tadi kan. Gue masuk Humas, lumayan pengalaman gue di Humas. Habis itu gue habis BEM 2012, gue masuk lagi di 2013 BKMWUM sama Aldo waktu itu jadi Humas juga. Kemudian setelah itu gue gabung di Humas UI. Gue magang di Humas UI, di situ juga belajar nulis juga segala macam. Itu jalur-jalur ini ya, kayak organisasinya kayak gitu. Selain itu, gue juga cari yang namanya seminar-seminar gitu, pelatihan-pelatihan. Ya nggak apa-apa lah gitu, gue lebih rela ya, karena gue nahan gak kemargo minggu ini gue beli tiket seminar gitu. Biasanya soalnya nggak gratis ya, jurnalis-jurnalis kayak gitu kan. Ya udah gue ikut seperti itu, weekend. Terus gue juga beraniin diri buat ikutan lomba gitu. Karena ada temen gue bilang lo gak akan tahu kemampuan lo sampai lo ikutin di kompetisi gitu kan. Oke, gue coba ikutan beberapa kompetisi. Salah satunya yang gue berhasil dapet itu waktu itu ada SCTV Ghost to Campus gitu. Mereka di FIB waktu itu mereka ngadain lomba insider reporter. Gue ikutan itu dengan awalnya sih nggak percaya diri banget ya, karena lihat orangnya ikut tuh anak komunikasi semua, anak komunikasi, anak IB, anak FISIP gitu ya. Cuma gue gitu ya, bener-bener ada dari MIPA gitu. Ya udah, akhirnya gue ikutan dan nggak nyangka ternyata waktu itu gue juara 3 dan gue dapat kesempatan magang di SCTV waktu itu. Nah, setelah itu gue makin percaya diri tuh, makin pede, tuh kan bener berarti gue emang cocoknya di sini gitu. Situ gue mulai juga untuk kembaliin hal-hal dari belajar sendiri gitu. Yang namanya nulis itu harus biasa terus, harus belajar terus.
ya gue ngeblok gitu. Gue coba nulis di media massa, coba tembusin gitu kan, coba nih tembus di mana. Salah satunya gue pernah tembus di Jakarta Post, terus pernah di Southeast Asian Post juga gitu. Itu menurut gue nggak sesuatu yang predictable gitu, tulisan gue bisa di situ gitu kan. Gue buat portofolio di situ karena menurut gue ini harus dipersiapin gitu. Karena gue menilai tadi gue masuk dari jalur alternatif nih gitu. Gue harus mempersiapkan nanti ketika gue lulus, ketika gue mau jadi reporter, gue apply di media gitu ya. Gue nggak boleh kalah sama mereka yang dari komunikasi, dari jurnalistik gitu. Nah, habis itu ketika akhirnya udah tapi gini, bukan berarti ketika gue kuliah terus gue males-malesan gitu, enggak sih gitu. Gue juga gak mau sia-sia gitu ya, gue udah susah-susah masuk UI gitu ya. Terus makanya gue akhirnya kuliah juga tetap jalan gitu ya, sampai akhirnya gue lulus 4 tahun. Emang gue rencanakan untuk 4 tahun gitu ya, lulus. Tapi sambil masa-masa gue ngerjain skripsi, itu gue juga gak tinggal diam. Gue apply magang di Jawa Post. Waktu itu gue dapet di halaman anak mudanya gitu, itu liputannya masih seru gitu, masih asik, kayak liputan musik kayak gitu ya. Terus sampai akhirnya gue lulus, gue apply di Tempo. Kenapa Tempo? Sebenarnya gue kan fokusnya jadi anchor, pengennya sih TV gitu ya. Praktisnya nih, dia buka pertama waktu gue lulus gitu. Dia buka lowongan pertama waktu gue lulus. Ya udah gue coba. Gue daftar, gue kirim CV segala macam, sampai akhirnya lolos gitu jadi reporter gitu. Sampai sekarang gue udah jalan 10 bulan di Tempo. Itu kayak sesuatu yang akhirnya gue coba pas mau masuk ke reporter gitu. Gue satu seneng doang gitu ya, gue bisa dapet gitu apa yang gue pengen. Tapi ketika masuk, orang-orang yang ada di lingkungan itu, orang-orang di Tempo itu ngingetin lagi kayak yakin mau jadi jurnalis gitu, yakin mau jadi reporter kayak gitu. Kan biasanya kerjanya di perencanaan wilayah ya kayak gitu kan ya, tapi gue tetap menjelaskan lah ya kalau ya gue suka ini gitu, gue mau ini gitu. Dan sampai akhirnya gue sekarang di Tempo belajar sih jadi reporter. Dan menurut gue jadi reporter itu apa yang seperti gue bayangkan sih gitu, tapi ada juga yang nggak gue bayangkan, maksudnya suka dukanya gitu. Satu, karena gue baru tahu gitu ketika gue, dan baru nyadar setelah depannya ketika gue masuk di Tempo, reporter itu profesi kayak dokter. Nggak kayak kalian yang kerja, mungkin teman-teman yang kerja di kantoran kan jelas ya jam kerja jam 9 sampai jam 5. Gue enggak, kayak gitu. Yang lain mungkin kita kerja berdasarkan shift sih pada dasarnya, tapi kemudian ya kalau misalnya belum selesai wawancara ya belum boleh pulang, kalau narasumbernya belum ketemu ya belum boleh pulang, kayak gitu. Terus harus siap gitu, mau ada kejadian kayak apa juga harus datang gitu. Salah satunya yang gue inget banget dari 10 bulan ini, waktu ledakan bom di Tamrin kemarin 14 Februari, itu gue orang yang dikirim pesannya dengan mendadak banget. Waktu itu gue sebenarnya tugasnya jaga akun di balai kota, waktu gue ngepost di balai kota. Terus sampai akhirnya ditelepon sama kantor, tolong lu cek ada ledakan di Sarinah gitu. Yang ada di otak gue sama teman-teman gue wartawan media lain, paling ledakan ini nih gas gitu ya, karaoke gitu ya. Udah kita santai aja jalan. Pas nyampe, ternyata ada tembak-tembakan segala macam. Itu posisi pakai gue lagi kayak gini gitu kan. Itu gue yang lain mungkin enak kayak lari segala macam, gue aduh pakai tas yang gini gitu kan. Ya udahlah, tapi gue nikmatin banget, gue liputan di situ benar-benar gue ngerasain jadi seorang wartawan. Gimana lo lihat itu lo harus reportasein. Waktu itu tuh kan dari kantor gue bikin berita panjang gitu ya, mereka cuma nyuruh gue ketik dari WhatsApp apa yang kamu lihat, reportasekan apa yang ada di lapangan gitu ya. Gue reportase, ada ambulans, ada yang itu ada mayat-mayat jatuh segala macam gitu. Dan seorang reporter benar-benar di situ, itu ada polis lain, mau ada polis lain gue terobos gitu. Gue harus dapat foto yang bagus, gue harus dapat berita yang bagus, gue harus dapat narasumber yang memang tepat gitu kan. Jadi iya itu diuji banget sih, lo harus gimana dan lo gak boleh takut gitu. Diskusi ini nyokap gue nelfon ini, kamu di mana, jangan bilang lagi di lokasi gue. Ya udah itu diiyain aja sih kalau sama orang tua. Ya udah kalau temen-temen gue lihat di grup semua rame ngomongin itu, dalam hati gue dia gue di sini
jangan bikin gue tambah panik gitu kan. Yang lain tuh dulu segala macam ya udah. Itu sih salah satu pengalaman gue gitu ya. Dan jadi reporter, dibilangin tadi beda banget dibanding pekerjaan yang lain gitu. Kalian mungkin punya libur yang kalau teman-teman yang kerja punya libur yang tepat waktu gitu ya, Sabtu Minggu terus tanggal merah pasti libur. Kalau gue enggak gitu, gue liburnya Sabtu Minggu bisa jadi gue masuk, terus tiba gue libur di hari Senin. Terus gue ngajakin temen gue mau ketemu atau mau gimana, dibagi-bagi dong, orang lagi kerja, lo ngajakin jalan gitu. Nah suka kayak gitu. Nah mungkin ini yang dimaksud sampai ada ditanyain berulang-ulang sama senior-senior gue di Tempo, yakin gak sih kalau jadi wartawan soalnya kerjanya kayak gini loh gitu, gak peduli lo cewek, gak peduli lo cowok gitu ya. Tapi terus akhirnya gue ngerasa ya udah gitu, gue suka nulis, gue suka ketemu orang gitu ya, narasumber. Dan yang paling asik gitu ketika jadi reporter dan menurut gue ini yang gue mau gitu ya, itu kita bisa ketemu sama orang-orang banyak gitu, dan orang-orang itu orang penting gitu. Dan ini juga gue agak dekat gitu, biasanya gue wawancara orang, dengerin cerita orang, ini gue harus cerita sama orang-orang gitu kan. Salah satunya gue ditugasin waktu itu tadi ya, gue nempel Ahok, Pak Gubernur gitu ya. Susah-susah gampang gitu nempelin dia gitu. Gue kebanyakan bikin berita aja memang marah-marah kayak segala macam. Tapi ketika lo ngikutin dia tiap hari gitu lo, terus sampai akhirnya waktu itu gue pernah diajak karena udah saking apalnya nih sama gue gitu. Karena gue nungguin dia tiap hari gitu, dari gue datang jam 7:30 sampai malam dia pulang jam 9 malam gitu. Dia ajakin makan siang bareng, itu gue awkward gitu sih sama aku, bingung mau nanya apa, padahal di kantor udah dikirimin ini urusan ini gitu ya. Tapi ya udah, yang penting punya relasi gitu. Sampai sekarang akhirnya gue sama aku kalau mau tanya apa, gue bisa tinggal WhatsApp, ya kayak gitu. Ya itu menurut gue gokil sih gitu, ketika orang-orang ngomongin dia tuh gue bisa langsung Pak, kayak kemarin kayak fotonya dia yang sama istrinya itu loh, yang di selfie dia satu kan ya. Nah itu bisa gue bicarain aja, bicarain ke dia gitu. Itu loh yang menurut gue, ini loh yang gue suka gitu. Ini yang menurut gue privilege ya, jadi sama reporter gitu dengan orang penting gitu. Sekarang gue udah gak jaga apa lagi, gue diposting di nasional, itu di DPR, gue jaga DPR. Jadi kemarin pas Golkar apa itulah gitu ya, mungkin kalian butuh ini TV-nya kuning semua gitu ya, Golkar semua. Tapi ya itu gitu, gue orangnya sebenarnya gak terlalu suka politik gitu, tapi gue dicemplungin di situ, gue mau harus belajar baru gitu ya, politik gitu ya. Jadi gue udah dinikmatin aja kali ya gitu, mau kerja dari pagi sampai malam, mau ketemu siapa aja gitu. Menurut gue dinikmatin aja sih, karena kuncinya ketika lo salah jurusan, kuncinya menurut gue satu tadi sih, setia sama apa yang lo suka, setia sama passion lo gitu ya, setia gitu ya. Bahasa gue sih kayak gitu, karena kalau lo udah yakin gitu ya, pasti lo bisa gitu. Mungkin gue salah satu yang gue bisa bilang gue udah membuktikannya gitu dari awal. Kayak walaupun lo mungkin ngerasa zone salah di awal jurusan lo, tapi nggak sia-sia gitu apa yang lo lakuin. Asal lo mungkin mau bekerja lebih keras aja gitu, ketika ya belajar sesuatu hal yang itu nggak lo dapetin di kuliah, lo harus belajar sendiri gitu. Menurut gue tuh nggak merugikan gitu. Lakuin aja kalau emang lo suka. Karena kalau kerja yang menurut gue yang terpenting itu adalah lo suka kerjaannya gitu. Jadi gue bukan orang yang mikir apa ya, kalau dilihat dari gaji, kalau seorang reporter mungkin nggak seberapa lah ya gitu dibanding kerjanya, tapi menurut gue suka nulis gitu, dan itu sih yang paling penting buat gue sekarang gitu, dan menurut gue itu worth it. Jadi cukup jalanin aja sih apa yang kalian mau gitu dengan sekarang, apapun passion kalian gitu ya, gak usah minder, gak usah apa. Dan satu sih, gak usah dengerin kata orang, kalau kata gue ya dengerin aja apa yang lo yakinin, lakuin aja, jalanin aja. Pokoknya walaupun berada menghadang, apapun yang terjadi, perjuangin passion lo. Kita aja dari gue, terima kasih. Dia baru belajar politik, nggak mau jadi campaign manager gue sih dulu. Ini kok bergema ya ini? Ayo, saya ketemu dulu. Kalau gue ya. Cip. Apa sih? Ya, kalau tadi kan Goida udah tahu ya, dia dari SMA tuh udah tahu dia mau jadi arahnya kemana, walaupun kecemplung di geografi.
ya ketemu gua lah gitu malah. Itu udah cemplung parah gitu. Terus ya akhirnya dia struggle di pilihan dia ikut lomba segala macem dan akhirnya ya become reporter seperti yang dia cita-citakan dulu lihat di TV kan. Nah sekarang kan tadi gitu loh. Tadi dia bilang apa lo yang lo cintai apa tadi lo bilang? Apa? Ya apa struggle dia yang lo cintai. Nah tapi buat gue nih gue nggak tahu nih gue cinta apa nih. Gue jadi struggle di mana? Nah mungkin kali ini pembicaranya pas buat lo yang lo belum tahu cinta di mana. Apa lo cinta gue? Ya. Gue juga nggak tahu cinta siapa. Lo cinta siapa? Masih mencari. Masih mencari. Ya ada lah di orang ya. Iya. Ya ini ntar selanjutnya adalah dia yang berusaha mencari-cari kayak Sembokong sama gurunya mencari kitab suci. Dia mencari-cari apa yang disukai. Ya kita langsung panggil Immanuel.